Shalom saudara-saudara yang terkasih, saya sungguh bersyukur sekali bisa berada di tempat ini. Sebuah tempat kawasan wisata alam yang begitu menyenangkan. Udaranya segar, di sini saya bisa menghirup udara dengan bebas, ya, menikmati kesejukan udara di tempat ini, menikmati juga indahnya suara binatang yang kalau orang di Jawa atau di Jogja menyebutnya ini binatang garengpung, yang menandai biasanya datangnya musim pancaroba, dari musim hujan akan menjelang ke musim kemarau, sehingga terdengar suara garengpung seperti ini. Dan juga saudara bisa lihat di belakang saya tampak pemandangan yang begitu indah. Sebuah kawasan seperti lembah, tetapi di sana bisa melihat ada persawahan, ya, nun jauh di sana ada perbukitan. Kemudian di sebelah kiri saya tampak itu laut selatan. Kemudian ada kawasan pedusunan. Jadi komplit di tempat ini. Dan dari tempat saya berdiri tidak terlihat, tapi kalau cuaca cerah di sebelah kiri saya di sana itu tampak Gunung Merapi sebenarnya ada di sana itu. Nah, jadi tempat ini sangat komplit view-nya. Ada pegunungan, ada gunung, ada laut, ada persawahan, ada perbukitan, ya. Jadi menyenangkan sekali. Di tempat ini suasananya tenang, ya, suasananya membawa ketentraman di hati. Nah, ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Kita masih berada di tengah masa pandemi, saudaraku. Ya, karena itu kita tetap harus menjaga kesehatan masing-masing pribadi maupun keluarga. Saya berdoa dimanapun sudah berada, kita tetap senantiasa dalam pemeliharaan, penjagaan Tuhan yang sempurna, sehat selalu. Ya, tapi kita punya tanggung jawab untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, 5M itu jangan kita kendor. Meskipun sekarang sudah ada vaksin, tapi tidak berarti dengan kita sudah divaksin, kita bisa bebas seperti sebelum ada pandemi. Tidak demikian. Sekalipun sudah divaksin, kita tetap melakukan protokol kesehatan setiap saat, khususnya ketika kita ada di luar rumah, dimanapun kita berada. Nah, saudaraku, berbicara tentang hal yang menenangkan hati, ya, ada satu firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua dalam kesempatan kali ini. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Haleluya. Ini pesan firman Tuhan untuk kita semua, umat Tuhan, di hari-hari akhir ini, saudara. Ya, diawali dengan sebuah pernyataan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini artinya bahwa kita sudah berada di tengah masa di mana akan tiba kesudahan segala sesuatunya. Kita hidup di masa-masa akhir dari akhir zaman. Artinya kita sangat dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kita dihimbau, kita diminta untuk berawas-awas, untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati dalam hidup ini. Dan Rasul Petrus menasihatkan di tengah zaman akhir ini yang mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, dikatakan yang pertama, dikatakan berhubung kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Ini penting sekali untuk kita jalani, untuk kita lakukan setiap saat, dimanapun kita berada. Yaitu menguasai diri. Di tengah masa yang sukar ini, orang gampang sekali kehilangan penguasaan diri. Orang cenderung gampang untuk emosi, lost control, kehilangan kendali diri. Mudah emosi, mudah marah, ya, mudah tersinggung, dan hal yang sedemikian.
Tetapi sebagai orang percaya kita diminta untuk di tengah masa sukar mendekati hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kita bisa menguasai diri. Penguasaan diri ini penting. Karena itu di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 32, di situ dikatakan bahwa orang yang menguasai diri dikatakan dia melebihi seorang yang merebut kota. Jadi orang yang menguasai diri itu merupakan pribadi atau orang yang sangat kuat. Bukan karena dia punya persenjataan hebat, punya pasukan atau bala tentara yang besar dan perkasa yang kuat. Bukan karena dia punya kemampuan ekonomi, keuangan yang kuat, atau keadaan-keadaan yang lahiriah yang membuat dia merasa nyaman, secure. Bukan. Tetapi orang yang kuat dikatakan yang melebihi orang yang merebut kota, yaitu orang yang menguasai diri. Karena itu saudaraku, mari di hari-hari akhir ini mari kita miliki penguasaan diri yang baik. Karena penguasaan diri ini juga merupakan salah satu bentuk atau wujud dari buah roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 ya dan 23. Di situ dikatakan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri berada pada urutan daftar yang terakhir dari 9 item yang ada di dalam penjelasan Paulus tentang buah roh itu. Jadi penting, mari di hari-hari akhir ini kita memiliki penguasaan diri. Karena orang yang menguasaan diri dikatakan sekali lagi orang yang kuat. Orang yang seperti lebih kuat daripada orang yang merebut kota. Artinya kita bisa mengendalikan keadaan, bisa mengatasi masalah, tidak mudah emosi, tidak mudah meledak-ledak emosi kita. Jadi mari, yang pertama miliki penguasaan diri. Kemudian yang kedua dikatakan dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Jadi ada keterkaitan antara penguasaan diri dengan menjadi tenang. Orang yang tidak punya penguasaan diri, dia tidak akan tenang hidupnya. Dia mudah kemerungsung, dia mudah istilah bahasa Jawanya itu ya kemerungsung tadi. Ya. Tidak bisa tenang hidupnya. Gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan serba cepat dan akhirnya salah. Kenapa? Karena dia tidak tenang. Tetapi orang yang menguasai diri, dia bisa menjadi tenang dan dia bisa mengambil keputusan yang tepat, yang benar. Dan setiap keputusan yang tepat dan benar yang diambilnya akan melahirkan tindakan yang tepat dan yang benar pula. Haleluya. Kenapa? Karena dia bisa tenang. Di tengah masa sukar ini kita perlu memiliki ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan diri. Tapi dimulai dengan tadi, kuasailah diri. Supaya kita bisa menjadi tenang. Di tengah goncangan apapun yang terjadi, kita tetap bisa tenang. Ya, tidak gelisah, tidak mudah takut, cemas, khawatir. Tetapi kita tetap bisa menjadi tenang. Ini penting. Milikilah ketenangan hati, ketenangan pikiran. Dan saya percaya dengan firman Tuhan ini dan dengan kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup mengalami ketenangan. Ya, sebagaimana kata pemazmur, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemana kita mau pergi sekarang untuk mendapatkan ketenangan hidup? Ya, di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi kekisruhan. Ya, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang, kata pemazmur. Dan disitulah kita mendapatkan ketenangan sejati, rasa aman yang luar biasa di dalam Tuhan dan firman-Nya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Rasul Petrus berkata, ya, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya apa? Nah, ini tujuannya. Ini tujuannya. Supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Ini yang Tuhan maui. Mari di hari-hari akhir yang semakin sulit ini mendekati kedatangan Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan, umat Tuhan yang suka berdoa. Suka berdoa. Ya. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan hidup yang kita alami akan bisa diselesaikan
ketika kita datang di bawah kaki Tuhan dengan berdoa, bersujud, memuji, menyembah Dia. Kalau kita tidak punya penguasaan diri dan ketenangan hidup, sulit kita berdoa. Doa kita mungkin hanya sebatas bibir, lip service, tapi tidak ada kuasa dalam doa-doa kita. Tetapi kalau kita memiliki penguasaan diri, memiliki ketenangan hati, ketenangan pikiran, sehingga kita bisa dekat Tuhan, lalu kita berdoa dengan disertai pujian, penyembahan, dan ucapan syukur, percayalah ada kuasa, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Persoalan apapun akan bisa kita atasi di dalam doa. Sebab doa itu mengubah segala sesuatu. Doa bisa menerobos pintu-pintu yang tertutup. Doa bisa menerobos segala kemustahilan. Jadi mari saudaraku, biarlah kita di hari-hari akhir ini sekali lagi menjadi umat Tuhan yang seperti Tuhan kehendaki. Yaitu yang pertama, kuasailah dirimu. Kemudian yang kedua, jadilah orang percaya yang tenang. Artinya hidupnya ayem, tentrem, sejahtera, tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan atau dalam bertindak, tapi tenang sampai kita dengar suara Tuhan, dengar firman-Nya yang menuntun mengarahkan kita untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat yang akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Dan yang ketiga, berdoa, berdoa, berdoa. Suatu kali seorang hamba Tuhan yang besar yang kita kenal, yang kita tahu, yaitu Paul Yonggi Cho atau Cho Yonggi, ketika dia mendirikan, membangun gereja yang begitu besar waktu itu, dengan jemaat yang terbesar jumlahnya di dunia. Waktu itu jumlah anggota jemaat Cho Yonggi 750.000 orang, luar biasa. Tetapi ketika dia ditanya, Pak Cho Yonggi, apa yang menjadi rahasia yang Bapak miliki sehingga gereja Bapak mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa dan saat ini menjadi gereja yang terbesar di dunia? Itu pada waktu itu, tahun itu. Cho Yonggi hanya berkata, rahasianya cuma 3 hal saja. Dia katakan, hanya ada 3 kunci yang saya lakukan sehingga saya bisa melihat pekerjaan Tuhan begitu luar biasa, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa senantiasa di gereja yang saya layani dan saya gembalakan. Ketika ditanya, apa Pak 3 kunci itu? Yonggi Cho atau Cho Yonggi menjawab, yang pertama, berdoa. Lalu dia tenang sejenak. Selang beberapa waktu dia berkata, yang kedua, berdoa. Tenang lagi dia. Kemudian dia jawab lagi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, berdoa. Haleluya, haleluya. Inilah senjata yang Tuhan berikan untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan apapun dan mengalami kemenangan luar biasa yang gilang gemilang. Mengalami terobosan mujizat Tuhan, yaitu lewat doa. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi untuk bisa memiliki kualitas atau doa yang seperti ini didasari dengan penguasaan diri, miliki ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan kita bisa alami terobosan yang luar biasa lewat doa. Kiranya lewat renungan singkat ini bisa meneguhkan, bisa mengokohkan, menguatkan saudara-saudara saat ini dimanapun engkau berada dalam setiap pergumulan saudara masing-masing. Saya berdoa Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus meneguhkan, menopang, dan memberkati saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Tetap semangat dan sehat selalu. Haleluya. Amin.